Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 pengembangan organisasi akan melakukan presentasi mengenai topik tentang intervensi dalam pengembangan organisasi. Nah, untuk kelompok 6, kami beranggotakan itu 5 orang. Yang pertama ada Jeffrey Antonius Gulo, yang kedua ada Lydia Wahyuni, selanjutnya ada Lucy Adinda Miranti Putri, kemudian ada Novi Afri Melita, dan ada Rinjani Devina. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai poin pengertian dan konsep dari intervensi dan juga dilanjutkan dengan konsep intervensi struktural, itu akan dijelaskan oleh Jeffrey. Kepada Jeffrey, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai intervensi. Menurut pendapat ahli, menurut Miftah Toha 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Menurut Tarif 2011, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur. Mohon maaf kalau teman-teman terlampaui tadi. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menata dan memperbaiki kembali fungsi organisasi dalam memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk bekerja dalam tim ataupun mereka mengelola satu tim serta memelihara atau sustainable organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Arif 2011, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih atau kelompok atau sasaran individu melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran tugas dihubungan dengan perbaikan organisasi. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalam. Pertama, bagian A, informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam organisasi. Bagian B, kebebasan memilih mempunyai kewenangan membuat keputusan terletak di tangan klien. Bagian C, dan keterkaitan di dalam adalah bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Pertama, intervensi struktural. Intervensi struktural adalah jenis intervensi yang fokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Intervensi struktural melakukan perubahan dengan menggunakan bentuk intervensi struktural yang bertujuan agar perubahan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Adapun karakteristik dari intervensi struktural adalah pertama, struktural, yaitu desain proses perubahan ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi berwujud dalam bentuk reorganisasi atau restrukturisasi. Kedua, downsizing, itu intervensi ini bertujuan menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi baik dari sisi jumlah posisi ataupun jumlah pekerja. Tiga, reengineering. Intervensi ini mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan unjuk kerja yang lebih responsif. Di intervensi struktural merupakan sebuah strategi sebagai teknik perubahan pada organisasi yang berfokus pada tingkat atau kultur organisasi. Dalam intervensi struktural diharapkan terjadi perubahan pada restrukturisasi atau reorganisasi, sistem imbalan yang baru, dan perubahan kultur organisasi. Menurut Syagian 1995, terdapat 3 alasan mengapa dilakukannya intervensi struktural, khususnya pada restrukturisasi. Yaitu, pertama, bersifat ekonomi, bahwa jika struktur organisasi makin datar, rentang kendali makin melebar, yang berarti bahwa jumlah bawahan yang dapat diawasi oleh seorang atasan makin banyak. Pada gilirannya mengurangi beban biaya administratif yang harus dipikul karena jumlah manajer yang harus digaji semakin berkurang. Kedua, mengurangi tingkat hierarki kewenangan dalam organisasi, proses komunikasi pada umumnya berjalan lancar. Dan ketiga, dengan rentang kendali yang melebar, biasanya kelompok kerja memiliki otonomi yang lebih besar karena tidak mungkin seorang manajer mengendalikan semua bawahannya. Di
dalam melakukan intervensi yang bersifat struktural, biasanya tercipta organisasi yang organik, artinya yang diciptakan adalah organisasi yang tidak birokratik karena organisasi dituntut mampu memberikan respon yang dapat dan tanggap terhadap perubahan disertai berbagai tuntutan yang terjadi di eksternal organisasi tersebut. Dengan menggunakan intervensi struktural, maka terdapat hasil yang diharapkan dapat dipetik, yaitu pertama, restrukturisasi atau reorganisasi, seperti alasan ekonomi, proses komunikasi lancar dan pengawasan. Kedua, sistem imbalan baru, seperti perilaku fungsi dari konsekuensi, konvensional dan imbalan atas dasar jam kerja, dirubah menjadi imbalan atas dasar kinerja. Dan terakhir, perubahan kultur organisasi, seperti tangguh, eksis, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jeffrey. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai intervensi kultural, itu akan dijelaskan oleh Novi. Kepada Novi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai intervensi kultural. Intervensi kultural adalah jenis intervensi yang berfokus pada tindakan strategis untuk merubah bentuk dan kultur organisasi. Contoh dari jenis intervensi ini adalah yang pertama merger dan akuisisi. Intervensi ini merupakan proses yang sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Yang kedua, perubahan kultur. Intervensi ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Yang ketiga, pembelajaran organisasional. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Selanjutnya, intervensi kultural merupakan intervensi yang memerhatikan dari segi budaya. Sebuah organisasi berusaha menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ciri khas tersebut menjadikannya sebagai sebuah identitas dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Menurut Robbins and Judge 2008, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, dalam pengembangan organisasi harus mengetahui bahwa setiap organisasi membutuhkan dan memelihara kultur organisasi tersebut. Meskipun kultur budaya dianut oleh masyarakat luas, bahkan pada tingkat bangsa dan negara. Kultur organisasi adalah persepsi yang sama yang dimiliki oleh para anggota organisasi tentang makna kehidupan bersama dalam suatu sistem organisasi. Kultur organisasi berfungsi untuk, yang pertama, menentukan batas-batas berperilaku bagi para anggota organisasi. Kedua, menumbuhkan perasaan teridentifikasi dengan organisasi di kalangan para anggotanya. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen bagi keberhasilan organisasi. Yang keempat, menjamin stabilitas organisasi. Kelima, berperan pada mekanisme pengendali dalam kehidupan bersama, karena kultur organisasi mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkut. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novi. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal itu akan dijelaskan oleh Lucy. Kepada Lucy, dipersilakan. Baiklah, jenis-jenis intervensi bersifat teknikal. Intervensi teknikal adalah perluasan pekerjaan secara vertikal. Intervensi ini dilakukan dalam rangka melakukan perubahan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai, penggunaan sarana kerja dan teknologi untuk mendukung tugas dan pekerjaan organisasi. Adapun teknik penerapannya yaitu A. Penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menyatu di tangan seseorang. B. Penciptaan satuan kerja yang bersifat alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Selanjutnya, C. Penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. D. Membuka saluran umpan balik.
Pengembangan pekerjaan secara vertikal, berangkat dari pandangan bahwa karyawan adalah orang yang sudah matang dan dewasa, baik dalam artian keterampilan, pengetahuan, sikap, maupun motivasi. Mereka pada umumnya akan lebih bergairah bekerja apabila mereka diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak dikendalikan oleh atasannya. Peningkatan mutu hidup karyawan. Proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Pengakuan dan penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia. Timbul konsep pemberdayaan manusia di tempat kerja. Bekerja tidak lagi mutlak dipandang sebagai cari nafkah sehingga mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis intervensi bersifat teknikal. Yang pertama, intervensi teknostruktural, merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui kombinasi perubahan teknologi dan struktur organisasi, dengan contoh restrukturisasi organisasi, hubungan industri, serta uraian kerja sesuai organisasi. Selanjutnya ada intervensi proses, merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusianya, baik secara individu, kelompok, organisasi, maupun keseluruhannya, dengan contoh sistem bantuan konsultan maupun bimbingan langsung. Selanjutnya ada unsur-unsur yang ada dalam administrasi negara. Yang pertama, intervensi strategis, merupakan pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan melalui berbagai upaya, seperti akuisisi, kolaborasi, transformasi organisasi. Selanjutnya ada intervensi manajemen sumber daya manusia, merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lucy. Untuk selanjutnya itu mengenai case study dalam intervensi struktural, kultural, maupun teknikal dalam pengembangan organisasi, yang mana akan dijelaskan oleh Rinjani. Kepada Rinjani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu studi kasus mengenai intervensi struktural, kultural, dan teknikal dalam pengembangan organisasi. Di mana pada kesempatan kali ini kelompok 6 mengambil studi kasus berkaitan dengan HUT PT KAI ke-64 silam, di mana ia melakukan perombakan secara menyeluruh. Perombakan ini telah direncanakan sejak lama, di mana PT KAI pun melakukan beberapa pembinaan dan sosialisasi dengan harapan dapat mengenali identitas, memahami, dan mengimplementasikan seluruh SDM-nya dalam pekerjaan sehari-hari. PT KAI melakukan intervensi dari berbagai segi dengan 3 pendekatan dasar, di mana dari segi struktural PT KAI berusaha memberikan perubahan dan peningkatan SDM seluruh karyawannya dengan melakukan beberapa pembinaan dan sosialisasi peningkatan SDM agar dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Dari segi intervensi perilaku, PT KAI berusaha untuk merubah mindset hampir 27.000 pegawainya yang memang tidak mudah untuk melakukannya, di mana hal ini dilakukan sebagai jurus ampuh agar insan KAI secara berkesinambungan dan berkomitmen mengimplementasikan budaya perusahaan sebagai kebutuhan dalam bekerja. Selain itu, untuk merubah kebiasaan budaya yang kurang baik, yang selama ini sudah terpatri selama berpuluh-puluhan tahun, yang kenyataannya banyak perlawanan berat, baik dari SDM ataupun pihak eksternal tertentu. Dari segi intervensi teknikal, PT KAI telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain merancang bangun ulang pekerja, antara lain melakukan pemilihan change agent di seluruh wilayah, melaksanakan group discussion, sosialisasi tentang pemaparan kesadaran budaya organisasi di Jawa, di Sumatera, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana pengembangan organisasi merupakan suatu proses perubahan atau intervensi yang dimulai dari perubahan struktur dan sistem di dalam organisasi hingga penyuluhan psikoterapi yang diberikan kepada individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi, yang mengarah kepada upaya perbaikan efektivitas organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Sedangkan intervensi dalam pengembangan organisasi merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi
terpilih, kelompok atau sasaran individu yang melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Jadi, intervensi dalam pengembangan organisasi terdapat 3 pendekatan dasar, yaitu intervensi struktural yang berfokus pada tingkat organisasinya, intervensi teknikal yang berfokus pada tingkat pekerjaannya, dan intervensi perilaku yang berfokus pada manusia, yang mana ketiga pendekatan tersebut memiliki perbedaan masing-masing di dalam pengembangan organisasi. Mungkin sekian dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rinjani. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6 itu mengenai intervensi dalam pengembangan organisasi, di mana pada kali ini kami membahas 3 pendekatan dalam intervensi pengembangan organisasi, yaitu ada intervensi struktural, kultural, maupun teknikal. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.